maba data dasar. Karena untuk keperluan AKM dan keperluan untuk bio, ya silakan. Tapi ya sama dengan Perpalpedia, sama dengan. Makanya dibawa, harapan saya ada membawa bukti kayak ijazah sebelumnya kalau untuk MTS atau MA atau akte untuk MI. Karena MI kan akte ya. Dasarnya akte. MTS itu dasarnya MI, ijazah. Berbeda pendataannya. RA dan MI itu kalau RA dia berasal, kalau MI berasal dari RA maka ijazah RA. Kalau MI dari orang tua berarti kakak, akte. Kalau RA jelas akte. Kenapa Pak RA kami banyaknya yang belum masuk? Wah ini nanti kita bahas lah. Mudah-mudahan ini banyak juga RA dalamnya kayaknya nih, ada berapa ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan atau ada ini dari wah ini ada Ibu Liza ya. Liza. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Saya akan share screen-nya. Tadi di mana tadi? Oke. Tadi kita sampai pada ini ya. Nah, ini tadi. Oke, sekarang kita masuk pada tampilan akhir BAP. Ini kayaknya Ibu kalau mau berbicara langsung buka saja mic-nya. Saya nggak masalah Bu dipotong tengah. Kita nggak terlalu hari ini nggak terlalu nggak terlalu formal. Kalau yang ada mau ngangkat tangan ngomong silakan saja. Makanya Pak Muhai nanya Pak Muhai. Nah, boleh. Pokoknya dipotong-potong nggak masalah nih. Kita nih makanya kita khusus ini supaya kita bisa berkembang loh. Maksudnya pertanyaan. Gini Pak Muhai, kan tadi pas riwayat Unida kan di situ ada nilai total nilai UN dari SD. Itu kan di ijazah kan ada nilai itu banyak. Jadi yang diambil total nilai keseluruhan yang yang di ijazah itu, atau hanya 3 mata pelajaran yang diunkan di SD? Karena bunyinya nilai UN, maka nilai UN. Berarti 3 materi. Berarti jumlahnya aja ya Pak Muhai, bukan rata-rata ya Pak Muhai? Bukan, situ kan jumlah. Masalahnya, iya masalahnya kawan-kawan, masalahnya kawan-kawan bisa tanyain yang nilai semuanya Pak Muhai. Jadi nilai yang di bawahnya itu semuanya. Jadi bisa ragu gitu mau yang 3 mata pelajaran yang diunkan atau total semua. Yang penting nggak merah. Yang penting nggak merah. Yang penting hijau ya Pak Bun. Aman Bu. Ya, oke, makasih Pak Muhai. Ya, Ibu Silvia nih ada apa Bu? Ini ada raise hand. Kayaknya kalau memang ada yang mau disampaikan silakan unmute saja Bu Silvia Fitri. Pak Jum apa Pak Jum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut speaker apanya Pak Jum, kecilnya tuh mic dari headsetnya. Nggak usah pakai headset lah. Oke Pak. Pak, ini Pak mau nanya, ini kan kemarin waktu di awal penginputan siswa yang di kelas 9 ini salah penginputan 1 angka NSN Pak. Nah. Setelah itu dia di Perpalpd terbaca ganda Pak. Dengan siswa terbaca ganda tapi dengan nama yang sama, tingkat kelas yang beda, posisi siswa aktif gitu Pak. Dengan nama yang sama di madrasah yang sama atau madrasah berbeda? SMP Pak. SMP. Iya, saya tanya ke anaknya, dia masuk dari kelas 1 bukan pindahan. Oke. Ya. Jadi begini.
Ini memang ada beberapa, ya kita tidak, saya ini kan ya, kita tidak sekedar berbicara tentang data, tapi kita juga bicara lintas departemen, lintas kementerian. Kasus-kasus ini terjadi bukan hanya di kita, tapi juga terjadi di seberang sana. Saya contohkan saja. Jangankan orang lain, yang bertanya saja mengalami kondisi yang sama, kan gitu. Sekarang ketika ada anak yang daftar ke kita, ya, yang daftar ke kita nih, yang daftar ke kita masukkan ke kan masukkan ke data nih. Anaknya belum masuk. Ketika anaknya belum masuk, tapi kita sudah input di data emis. Begitu masuk emis, kita biarkan saja. Sinkron emis dengan Perpal BD kita keluarkan di emis, tapi Perpal BD nggak kita keluarkan. Karena rata-rata kita tidak melihat ke Perpal BD. Coba cek. Saya yakin di tempat Bapak Ibu ada nama orang lain yang bukan siswa kita. Saya tidak kenal, Pak. Keluarkan. Nah, kalau tidak kenal, gitu. Maksud saya itu seperti itu. Sama di SD juga seperti itu. Di SMP juga seperti itu. Kadang-kadang mereka, apalagi yang mengeluarkan itu di ujung yang seperti ini. Ini sudah BAP emis, sudah sinkron, sudah benar, sudah BAP. Kemudian terjadi sinkronisasi dari emis ke Perpal BD, sudah masuk ke Perpal BD, tapi tidak kita siswanya kita tarik keluar, kita batalkan BAP, padahal sudah sinkron ke Perpal BD. Apa yang terjadi di emis hilang, di Perpal BD-nya masih ada. Apa kabar? Di Perpal BD-nya hilang, itu masih enak, kita ngapus emis gampang. Tapi kalau ngapus di Perpal, karena emis kita buka terus. BOS dari emis, PIP dari emis. Apalagi? Banyak yang dari emis tuh. Jadi emis kita buka terus. Sementara Perpal PD jarang kita buka. Kenapa? Kita mau buka ketika yang seperti ini saja. Nah, ketika kita buka, loh kok ada nama orang lain? Ah, ini siswa ini lama udah ada di saya nih, masih ada. Tapi kita jarang mengeluarkannya. Makanya itu kadang-kadang juga seperti itu, kondisinya seperti itu. Kadang ada faktor X. Faktor X itu seperti apa? Kalau sekolahnya sayang nih, dana bosnya lumayan, 1 juta. Kalau saya keluarkan, hilang dia, biarlah dia dalam tuh. Ini bukan di kita saja, Bapak Ibu. Pembicaraan saya ini juga dibicarakan di dinas, sama. Dinas juga berbicara sama. Kenapa SD ini kok nggak mengeluarkan ini ya? Kadang-kadang ada indikasi yang seperti itu. Indikasi ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Maka untuk lebih aman ya, karena bukan siswa kita, keluarkan saja. Keluarkan saja dari Perpal PD dan emis. Kenapa kok harus kedua-duanya? Kalau dia di pangkal semester, oke, keluarkan di emis, Perpal PD-nya hilang. Karena jaraknya antara emis dan Perpal PD itu tunggu sinkron per semester. Tapi kalau dia posisi di kelas akhir seperti sekarang ini, maka emis keluarkanlah. Perpal PD itu dicek, bukan siswa kita, keluarkanlah. Kasihan dia di tempat lain. Karena kalau ada di kita, di tempat lain nggak bisa apa-apa. Oke, saya akan tampilkan Perpal PD. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, kenapa ini masih ke AKM ya, dan LTMPT atau lembaga apa? LTMPT, pokoknya untuk masuk perguruan tinggi lah. Dan untuk keperluan itu. Sebelum Bapak Ibu menu konfirmasi diklik, pastikan yang saya lingkari ini pada tampilan menu konfirmasi ini terisi. Jumlah siswa ini 100 persentasenya. Kemudian data keluarga 100 persentasenya. Nah, ini mungkin tempat tinggal ada 99% nih. Enggak apa-apa. Kalau yang bawah ini riwayat UN, pastikan kelas 2 dan kelas akhir, kelas tengah dan kelas akhir untuk MI berarti kelas 45.
dan 6. Untuk MTS berarti kelas 8, 9. Untuk MA berarti kelas 11, 12. Riwayat UN wajib diisi. Kenapa wajib? 1. Untuk keperluan AKM, kemudian BioUn, kemudian kini ada nama AN, ya namanya bukan BioUn lagi ya, BioAN, asesmen nasional, data ini diperlukan. Untuk DNT, data ini diperlukan. Makanya wajib mengisi riwayat UN supaya anak ini benar, ya benar memang mempunyai riwayat pendidikan. Kalau dulu 8355 kita wajib melampirkan ijazah. Kalau ijazahnya bukan dari negara itu kan tidak diakui. Nah kalau kita tidak isi sembarangan, bisa isi sembarangan, nanti ketika sudah dia ternyata tidak ada ijazah SD, ini akan menjadi masalah. Karena kita sudah melanggar aturan dari pemerintah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada Perpal PD. Kondisi Perpal PD kita, itu Bapak Ibu silakan kondisi Perpal PD kita, Bapak Ibu silakan. Yang pertama, Bapak Ibu cek di peserta didik. Di peserta didik kita seperti apa? Residu. Nah, residu ini penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat ke Perpal PD setelah mengecek data anak, mengecek data peserta didik, kita klik residu, di situ akan ada tampilannya begini. Kalau residunya itu hanya pada nik saja, nih lihat ya, residunya hanya pada nik saja, Bapak Ibu asal dia terisi niknya sama dengan kakak, abaikan. Berarti masih dalam proses pemadanan Dukcapil. Oke. Satu. Yang kedua, kalau selain dari nik ini silang, wajib diselesaikan. Saya kasih salahnya seperti apa. 1. Rombel atau sekolah. Kalau ini silang, yang pertama, siswa tidak dimasukkan ke rombel, atau dimasukkan ke rombel tapi rombelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang kita bicara di emis tadi, rombel tadi. Atau siswanya ganda. Siswanya ganda bisa kok rombelnya silang, Pak? Bisa. Bagaimana caranya kok rombel silang? NISN berbeda. Oke. Nama Ramdhani. Misalnya nih contoh nama Ramdhani nih. 1 nih di MTS Pak Bun, 1 di MTS Bujang. Yang nama Ramdhani ada di MTS Bujang, Pak Bujang. Oke. Tapi di Pak Bun itu NISN-nya 00. Di Pak Bujang NISN-nya pangkal 3. Nama Ramdhani dengan tanggal lahir yang sama, ibu kandung yang sama. NISN-nya nggak silang, tapi rombelnya akan silang. Kalau NISN-nya sama dipakai oleh 2 tempat, itu jelas sudah biasa kita hadapi. Kayak Pak Bun tadi, satunya di tempat SMP. Mana caranya nih kalau yang di SMP nih? Kayak gitu bicara tuh. Kita bicara ditunggu-tunggu. Kita satu-satu dulu Pak Bun. Kalau rombel yang silang itu masalahnya di situ. Dia ada yang ganda dengan sekolah lain atau rombel di sekolah itu belum diset. Tapi lebih banyak dia ganda dengan sekolah lain. Bisa jadi NISN-nya berbeda tapi namanya sama. Nah, kalau dia NISN yang silang itu udah jelas. Datanya ganda, NISN-nya ganda dengan siswa lain di sekolah lain. Kalau namanya yang silang,
biasanya namanya tidak logis. Satu, nama menggunakan angka. Nama Minum, ngopi dong, ngopi. Kopi dulu, ayo Pak Bun. Aduh Pak, kopi saya Pak Bun. Yang kedua, namanya dia menggunakan angka atau namanya kurang dari 3 huruf. Oh, betul. Ya. Nanti hujan, saya tutup pintu, tak jelas suaranya. Yo. Minum air putih dulu, Bang. Hah? Asal jangan mati lampu. Nah, itu. Kalau mati lampu, ayo ini. Jangan-jangan sudah mati lampu nih. Oke. Yang kedua nama. Nama kenapa bisa silang? Karena satu, nama menggunakan angka. Ramdhani, I-nya pakai 1. Wah, itu pasti silang. Berarti dia tidak logis. Yang kedua, namanya kurang dari 3 huruf. Namanya Oi misalnya. OI. Ah, itu tidak bisa. Tidak bisa nama lebih kurang dari 3 huruf. 3 huruf pun tidak bisa. Hah? 3 huruf tidak bisa juga. Kalau apalagi 1 huruf, tidak bisa. Tidak, maksud saya gini, pernah saya nama anak cuma ID kan? Tapi tidak pernah bisa masuk. Nama itu cuma ID, tapi tidak masuk. Terpaksa harus merubah macam mana cara merubahnya? Merubah tambahkan bin-nya Pak Bun. Oh gitu. Iya, bin siapa gitu. Bin-nya ditambah. Nama orang tuanya pernah tuh Pak, nama orang tuanya. Termasuk nama orang tua nanti. Itu di ibu kandung berarti. Oh gitu. Oke, kemudian yang ketiga tempat lahir. Tempat lahir bisa silang. Kenapa? Yang pertama tempat lahir pakai angka. Farid. Ini kejadian di Tanjung Jabung, Tim Barat ya. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Banyak Parit sana Pak. Parit 7. Iya, Parit 7, Parit 6, Parit 5, Parit 4, Parit 3. Betul. Untuk mengatasi ini bagaimana? Ganti angkanya dengan angka Romawi. Oh, oke. Karena nama tidak menggunakan angka. Yang kedua, kenapa bisa tempat lahir salah atau tidak logis atau silang ketika dia kurang dari 3 huruf juga? Menggunakan kode-kode seperti tanda tanya itu tidak boleh. Kecuali petik dan koma. Oke. Kemudian tanggal lahir tidak logis. Tanggal lahir silang. Spasi juga Pak Moai. Hah? Nama spasi juga pengaruhi. Iya betul. Spasi itu juga pengaruh, betul. Kemudian kita lanjut tanggal lahir. Kenapa tanggal lahir silang? Tanggal lahir silang ini apabila dia tidak sesuai dengan masuknya dia ke sekolah tersebut. Contoh, tahun 99 atau tahun 98 dia lahir. Berarti umurnya berapa? Anggaplah tahun 2000 lahir. Sekarang 2021. Berarti kalau dia tanggal 99 atau 98, sekarang kelas 3 MA, itu tidak logis. Kenapa tidak logis? Ya aneh, orang sudah janggotan kok masih sekolah. Berarti dia itu umur 24 tahun SMA. Nggak mungkin. Sama ketika nama anak di TK, umur 3 tahun, umur 4 tahun, tidak logis dia. Sebenarnya untuk pendataan ini ada range spasinya. SD atau MI sebenarnya kan kita dilarang menerima anak di bawah 6 tahun. Untuk yang MI ini ya. Untuk yang MI sebenarnya kita dilarang menerima siswa atau anak di bawah 6 tahun. Nah masalahnya kadang masih keluarga kita, masih keluarga yayasan, masih keluarga macam-macam. Akhirnya diterimalah kita. Masih diberikan rank sama pusat atau sama aplikasi ke bawah setahun sebenarnya. Artinya kalau dia masuk SD,
dengan umur 5 tahun pas saja masih bisa tidak silang dia. Masih logis. Umur 4 tahun setengah pun masih logis. Tapi kalau umur 4 tahun dia akan silang. Secara aturan dia harus masuk SD itu umur 6 tahun. Tapi di rank sini dia tidak silang. Tapi nanti ketika masuk ke dalam aplikasi Bioun, dia akan silang tuh. Dia akan silang. Selanjutnya, ibu kandung. Kenapa ibu kandung ini silang? Sama seperti nama tadi. Kalau nik, kenapa silang? Yang pertama kosong. Yang kedua, datanya tidak ada di Dukcapil atau masih dalam pemadanan. Jadi kalau yang itu, asal dia sudah sesuai dengan kakak, abaikan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Cara mengeceknya gimana nih? Cara mengeceknya. Nah, cara mengecek supaya NISN-nya benar atau enggak, maksudnya di mana salahnya, klik gambar anak nih. Palanya diklik. Ya Gio, Tarmizi. Palanya diklik. Pala anak itu diklik. Nah, jangan tahu. Kena ham kayak. Siap Bang, siap. Tarmizi ini caleg nih. Wah. Masih calegnya. Siap dukung. Oke, gambar anaknya diklik. Nanti akan muncul begini. Di sini lengkap nih. Yang pertama terisi keterisian sekolah, rombel, keunikan NISN, kelogisan nama. Jadi kan ada nih di sini mengandung spasi, karakter atau angka, enggak boleh. Kurang dari 3 huruf enggak boleh, kosong enggak boleh. Itu pasti silang. Nah, untuk NISN apabila dia itu ganda akan muncul di sini. Ya, udah banyak. Seperti Pak Bun. Pak Bun ya Pak Bun. Betul. Bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, itu Pak Bun. Yang pertama, kita tidak bisa kemenak lintas kementerian. Tidak bisa. Artinya, yang ada di login Pak Aan adalah madrasah di Kota Jambi. Yang ada di login saya adalah madrasah seprovinsi Jambi. Berarti kalau dia itu gandanya dengan madrasah di Kota Jambi, Pak Aan bisa mengeluarkan, saya bisa mengeluarkan. Tambahan madrasah yang bersangkutan bisa mengeluarkan. Tapi kalau seandainya gandanya dengan SMP, contoh ganda dengan SMP 5 Batanghari, maka yang bisa mengeluarkan satu SMP 5 Batanghari, yang kedua Dinas Kabupaten Batanghari, yang ketiga Dinas Provinsi Jambi. Ada satu lagi yang bisa, siapa? Pak Muhairik. Kementerian Pendidikan Nasional pusat. Dinas pusat bisa mengeluarkan. Nah, macam mana Pak? Kami tidak kenal dengan orang dinas. Kami tidak kenal dengan SMP. Nah, Bapak Ibu silakan cek di referensi madrasah. Di situ biasanya ada nomor WA dan nomor kontak atau email. Coba silakan hubungi itu saja. Atau Bapak Ibu kirimkan ke, kan Pak ada yang hubungi kontak di SDM.
di SDM ada kontaknya deh. Kontak admin. Admin untuk Perpal PD di SDM. Silakan Bapak Ibu kontak dia, kalau bisa di WA buktikan bahwasanya itu anak kita. Minta keluarkan dari posisinya melalui admin. Saya contohkan nih. Saya contoh. Bentar. Mana stopnya? Makan. Makan lu yang ganda di kabupaten kota nyari di file apa data. Oke, saya share screen untuk kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Kopi Pak Bun? Hah? Saya ngopi dulu, hari hujan. Baru datang juga, nah. Penghai. Baru datang. STMJ. Oke, di sini ada sebaran. Maaf. Gimana tuh? STM. Di sini ada STM. Anggota daftar admin Pak Bun. Bentar, SDM tadi ya? Betul. Ada provinsi Jambi, ada provinsi lain. Oke. Misalnya daftar Dinas Pendidikan Provinsi. Di sini ada Kabupaten Batanghari, ada Bungo, ada Sarolangun, Kota Jambi, Pak Iin Fitra. Kita klik dia. Tapi karena ini apa namanya? Kalau untuk mengklik ini Bapak Ibu wajib login dulu. Login dulu ke dalam PDSP. Daftar admin. PDSP kok. Jambi. Kita klik Kota Jambi. Ini nama bapaknya. Ini fotonya. Ini teleponnya. Ini instansinya. Oke. Sama ketika kita lihat pada daftar admin, di sini instansinya ada. Ada kalau kita mau lihat yang lain misalnya ya. Di sini, ini Dinas Pendidikan. Bagaimana untuk yang lain? Kalau yang lain itu rekap menurut instansi atau menurut surat tugas. Bisa kita lihat dari sini. Kalau yang ini, maaf. Ini contoh nih. Contoh. Pak Bun ya. Untuk yang jauh nih. Ini kan ada nih. Instansinya kementerian. Kalau seandainya kita tinggal klik ininya. Nah, nanti akan ada di sini Kementerian Agama RI kalau kita ini kerjanya ini. Itu untuk anggota. Kalau yang tadi kita tinggal klik daftar admin. Jelas nggak Pak Bun? Halo? Jelas ya? Allah, mudah-mudahan. Coba. Berarti kita mau nyari di daftar admin. Oke. Akan ketahuan orangnya. Pak, kalau sudah ganti, pindahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa nggak kita melihat SD sekolahnya? Kalau nggak salah bisa. Ini satuan pendidikan nih, contoh nih SD-nya nih, misalnya atau SMP-nya atau apa. Kita bisa klik. Oh, sinyalnya lagi. Jadi memang sinyalnya lagi lelet, jadi nggak bisa saya tampilkan. Paling tidak, ini suara saya jelas dan ya? Jelas, jelas. Jelas ya. Paling tidak, ini gambaran Pak, kami ada
Kami ada ganda, Pak, dengan Provinsi Sumatera Selatan. Ulang lagi, Pak. Cari biasanya di instansi ini. Nggak ketemu satuan pendidikannya di kabupatennya. Cari di anggota admin kabupaten. Mereka bisa mengeluarkan siswanya. Tapi kita bukan hanya tinggal ngomong, Pak, keluarkan ini. Karena tenang ini enggak. Kita tunjukkan buktinya bahwa dia sekolah di tempat kita. Paham ya, Pak Gun ya? Allah. Kalau ada yang minta saya, Pak, tolong keluarkan siswa nih. Asal dia dibawa ke Menak, saya bantu. Kalau dari Menak, cek saja di sini. Oke. Kita kembali lagi ke Perpal PD. Ya, Pak An. Dari Banjar Timur, Batang Hari, Merangin. Akan mana Pak? Hah? Ya, ya sendiri. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhai. Pak Muhai. Ya. Ya. Kemarin ada yang nanya. Nah, Ini dia. Jadi siswanya di dalam PPD itu Udah jelas suaranya. jelas ya? Suaranya kurang bening. Ya. Siswa di Bisa dalam ya, jelas. PPD. Gimana? Halo. jelas lah. Saya bisa dengar. Jelas tuh. Halo. Ya, jelas. Halo. Silakan, Ya. Pak An. Silakan. Siswa di PPD ada siswa di PPD ada 78. Masuk di Ya. total. Cuman yang masuk residu baru 15 katanya. Jadi dia khawatir kenapa tidak semua masuk residu. Gimana tuh, Pak? Ini pertanyaan yang aneh ini. Ini pertanyaan yang aneh. Coba Bapak Ibu dengarkan pertanyaan Pak An. Saya akan ulang. Ini jangan sampai nanti. Ini ya, ini pertanyaan aneh. Tapi orang menanyakan dengan Pak An. Artinya berarti kejadiannya begini. Pak, siswa kami di Perpal PD 79. Ya. Kenapa di residunya cuma 15? Nah, itu ya. Jadi ini pertanyaan yang aneh. Ini berarti operator yang nanya, ini nggak pernah buka ini. Seharusnya bersyukur kalau residunya sedikit. Residu itu artinya bermasalah. Betul. Ada pula nanya residu itu kami tidak sama dengan bermasalah. Kalau sama berarti bermasalah semua. Ya, tidak musimnya. Jadi kalau ada yang menanyakan residu kami tidak sama, itu berarti tidak ada beres nih. Berharapnya residunya 0. Ya, pertanyaannya disambung lagi. Saya lihat punya kawan-kawan residunya lebih banyak dari saya lagi. Suara Pak Aan kurang jelas, Pak Aan. Iya, betul, nggak jelas. Iya. Suaranya ke dalam, Bang Aan. Menggema. Bu Sumbe pakai itu tuh. Kami tidak punya. Jelaskan, Jo. Oh, sinyalnya itu berarti. Belum bayar wifi-nya kali, Pak. WiFi belum bayar mungkin enggak? Kemenak. Dana bosnya belum cair. Assalamualaikum Pak Muhai, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dari Miss Bina Pasar Tebo Pak. Ya, kayaknya ini Miss Bina Bangsa ya. Silakan Pak. Ya. Siapa nama Pak? Pak Rudi Pak. Oh iya Pak Rudi. Silakan Ya. Pak. Pernah ketemu di kantor kemarin Pak. Yang pertama tentang AKM nih Pak. Di AKM itu ada merah, ada data merah yaitu nomor absen atau nomor absen nomor induk siswa NIS M.
Halo, Di mana, jelas, Pak, suara merahnya? kami, Pak? Jelas, cuman Bapak kurang kenceng aja ngomongnya. Ya, Pak. Ada data merah itu di nomor induk siswa madrasah, Pak, di NISM, Pak, nomor induk kita sendiri di tingkat madrasah. Itu merah, Pak. Jadi kami melakukan perbaikan di EMIS dengan memasukkan NISM dan sebagainya yang ada di apa saya lupa itu, yang di tidak siswa yang nomor 2 itu, Pak, saya lupa itu apa, Pak. Itu sudah kami perbaiki semuanya tuh, Pak. Kemudian kami simpan. Namun sampai dengan hari ini belum berubah, Pak, masih merah, Pak. Untuk data permasalahan yang data merahnya adalah NISM, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, mohon tanya, Pak. Mohon tanya, untuk AKM itu, sinkron AKM itu nanti aliran datanya kemana, Pak, ya? Maksudnya, Pak? Setelah kita sinkron AKM, sudah itu semuanya sudah sinkronkan, data yang dari sinkron AKM itu nanti larinya akan ke PC atau ke bio atau kemana itu, Pak? AKM-nya, Pak, ya? Ya, aliran datanya setelah AKM kita monitor AKM kita sinkronkan, aliran datanya akan menuju kemana gitu loh, Pak. Satu lagi, Pak, yang ketiga, Pak. Oh, boleh, Pak. Tidak Ya, masalah, Pak. Ya, ini tentang Perpal PD, Pak. Nah, Jadi siswa kami alhamdulillah sudah masuk semuanya ke Perpal PD, walaupun banyak catatan atau banyak residunya itu. Yang ingin kami tanyakan itu residunya itu ada di data identitas, dan satu lagi belum ada nih NISN-nya, nomor NISN-nya belum terbit. Setelah kami edit identitas lengkap sesuai dengan data yang ada, NISN belum juga terbit, Pak. Nah, itu Mas mana, Pak? Mohon petunjuknya, Pak. putus Iya, suara, Pak. Nah, Udah, Pak, cuma 3 aja, Pak. Jadi enggak, yang terakhir nih, NISN-nya belum terbit atau sudah? Belum, Mbak. Jadi di situ masih kuning, Mbak. Masih kosong, Mbak. Masih kuning, oke. Ya, kuning. Bapak dari Indonesia. Iya, Pak. Begini, saya satu-satu ya. Tadi untuk KM, kita sudah merubah, tapi AKM-nya merah di NISN. Di mana kita memperbaikinya? Memperbaikinya NISN itu di Perpal PD, Pak. NISM, Pak. Hah? NISM, bukan NISN. Oh, Madrasah, Pak. Maaf, sorry. Kalau NISM perbaikannya di EMIS, Pak. Kalau merah AKM-nya pada NISM, nomor induk siswa madrasah, itu kan ada kriterianya ya. Kriterianya yang pertama NSM madrasah. Ya Bu Sum ya, itu Bu Sum ya. Nah Bu Sum. NSM madrasah tambah tahun lahir. Tambah nomor urut. Tahun masuk. Tahun masuk. Nomor urut. Ya, betul. Tambah 4 digit nomor urut. Urut. 4 digit nomor urut ini berganti setiap tahun. Jadi ulang dari awal, masuk lagi baru lagi nomor ulang, bukan menyatu nomor berikutnya. Iya, kalau nyambung nomor berikutnya nanti kalau siswanya ribuan sebentar habis nomor tuh. Bukan 4 digit lagi jadi 5 digit kan enggak boleh. Karena ada kode dibawa setelah NSM kita. Gimana perbaikannya? Perbaikannya di EMIS, di profil siswa. Pak, kami sudah baikin. Tunggu 1 hari. Pak, 1 hari tidak berubah. Di AKM, apa yang kami lakukan? BAP ulang. Saya itu melihat begini, Pak. Kalau seandainya perubahan itu berada pada data dasar, maka wajib BAP ulang. Pak, kami membuang atau mengeluarkan 1 siswa. 1 siswa kami buang, Pak. Sudah.
Kami tunggu Pak 1 minggu dari AKM. Bagaimana cara mengeluarkannya? BAP. Setelah BAP nanti ketika sudah BAP ulang, AKM akan merah semuanya. Jangan panik, tunggu 1 hari. Bagus sendiri. Akan kembali lagi seperti semula dan perbaikan yang kita buat akan masuk ke sana. Gitu Pak ya? Ya Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Yang nomor 2 Pak. Yang kedua, AKM ini muaranya kemana? AKM ini sebenarnya dibuat oleh Mas Denny. Saya kira dari ini. Jadi AKM ini dibuat oleh tim emis pusat untuk apa? Untuk mempercepat testing dari emis ke PD data. Nah, sekali lagi. Jadi datanya gini. Ini emis, ini perpal PD, di atasnya ada PD data. Dari emis sinkron ke perpal PD untuk mengetahui keberadaan peserta didik supaya unik. Karena perpal PD milik oleh seluruh instansi. Bukan hanya madrasah, perpal PD juga punya pesantren, perpal PD juga punya dinas, perpal PD juga punya KBM, kelompok belajar. Nah, satu muaranya di perpal PD. Dari perpal PD ini datanya disinkron oleh emis, dioper ke PD data. Setelah dia masuk ke PD data, barulah bisa ditarik di BioUn. Makanya Pak, kami lah lengkap galau di AKM Pak. Ada merah, coba cek PD data. Apa alamatnya? pd.data. Loginnya pakai apa Pak? Pakai login perpal PD. Cek di siswa AKM. Ketahuan tuh. Pak, kapan di ini masih bagus tapi di sini hilang nama neninya. Cek di residu di PD data. Itu akan ketahuan tuh di mana salahnya. Jadi muaranya nanti setelah PD data baru bisa tarik bio. Baik itu bio SD atau bioan ya namanya. Bio SD untuk tingkat MI sama ya MI ya. Bio SMP untuk tingkat USTO dan MTS. Bio SMA untuk tingkat MA dan ya. Jadi begitu Pak ya. Pak dari Bina Bangsa. Yang terakhir adalah NISN anak itu merah. Merah itu karena ganda Pak. Bisa jadi yang pertama dia pernah dimasukkan oleh sekolah lain dengan nama yang sama, tanggal lahir yang sama. Karena ini Bapak posisinya di MIS, artinya di tingkat bawah yang boleh mengeluarkan NISN, maka indikasinya begitu saja. Tapi kalau dari MTS bisa jadi dia pernah sekolah di tempat lain. Pak Dio dari awal lah mungkin SD-nya. Tapi kalau Pak Dio dari awal lah mungkin ada yang input nama yang sama dengan tanggal lahir yang sama dengan data yang sama di sekolah lain sehingga NISN-nya tidak keluar. Pak, bagaimana cara mengeluarkan NISN? Datanya lengkapi NISN keluar. Pak, dia lah punya NISN di ijazahnya, tapi di sini kosong klaim. Gimana klaimnya? Lewat edit NISN. Apa yang di-upload? Ijazah. Pak, kami mau nguploadnya tapi indeksnya tidak sampai 70. Nah, ini saya ajarkan tekniknya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, ini rahasia loh. Rahasia nih. Tapi Bapak Ibu boleh bilang kemana-mana. Walaupun rahasia. Tapi nggak boleh sebenarnya oleh orang pusat. Kenapa? Ini bahaya. Jadi Bapak Ibu, misalnya nih, nama Rahma. Rahma siapa namanya aslinya? Ibu Rahma? Nama aslinya siapa?
Rahmawati. Rahmawati ya. Ayo Rahmawati. Namo Ibu Rahmawati di NISN-nya dicek. Namo Ibu Rahmawati. Tempat lahir Jambi. Misalnya anggaplah kira umur 27 misalnya. 1990 misalnya. Kemudian nama ibu kandungnya Destiani misalnya. Ternyata sebenarnya namanya salah. Rahmawati pakai Y, Destiani bukan Destiani tapi Destianti. Yang benar tuh itu. Kan gitu. Kita inputlah yang benar. Mau klaim NISN nggak bisa. Di situ indeks kemiripan akan muncul. Indeks kemiripan yang muncul bagaimana? Yang pertama akan tertulis NIK sekian persen. Nama sekian persen. Misalnya nama berada posisi 40%. Berarti namanya salah tuh. Kemudian nama ibu kandung 40%. Ubah dulu Bapak Ibu. Ubah dulu ke data yang salah tadi. Biarlah datanya salah. Yang penting kita bisa tarik NISN-nya. Begitu NISN-nya sudah jadi milik anak tersebut, baru kembalikan ke data yang benar. NISN-nya benar, namanya benar. Tapi hati-hati, jangan sampai klaim NISN punya orang. Pastikan NISN-nya memang punya dia. Ada ijazah dia yang NISN-nya tertulis nama dia. Kalau nama Pak Bun yang kita klaim, Pak Bun nak melanjutkan nggak bisa lagi dia. Masuk LTMPT daftar tidak ada. Maaf, NISN yang Anda masukkan tidak terdaftar. Kan kasihan Pak Bun. Enak. Ya Pak Jum, mana Pak Jum tadi? Tedo ya. Oh Tedo. Kayaknya gitu. Lembur Pak Heri. Tayo. Pak Heri. Ah, Ya, itu Ibu Erma mau nanya tuh. Erma Madalia. Oh, Madalia. Oh Ibu Erma, mana Bu Ermanya? Pak Muhai. Ada di bawah. Belum izin Yang saya menyampaikan Bu tengok Muhai. tuh Bu Fauzia Al-Jawaren. Tengok saya. Mamputunya baik Bu Fauzia nih. Nih Bu Erma. Mohon maaf Pak Muhai, izin koreksi dulu Pak Muhai, menyelesaikan tadi Pak Muhai. Silakan. Jadi koreksi sebentar. Jadi siswa kami yang bermasalah tidak punya NISN itu. Kuat dikit Pak. Saya nih hujan Pak. Jadi Iya kurang. Pak. Koreksi aja Pak. Jadi siswa kami yang tidak memiliki NISN tadi itu bukan berwarna merah, bukan ganda Pak. Yang dia berwarna kuning, kemudian memang dari awal kelas satunya sudah di tempat kami Pak. Artinya tidak mungkin ini ganda Pak, karena tidak terdaftar di SD atau MI yang lain. Nah, jadi yang sudah kami lakukan, kami sudah mengedit, kami sudah melengkapi data baik di MI-nya dan di edit identitas. Kemudian jadi yang saya tanyakan ini untuk penerbitan NISN-nya, adakah yang perlu kami lakukan atau tinggal menunggu saja gitu Pak? Mohon petunjuknya Pak. Maaf Pak, sebelumnya saya kurang dengar. Pak Tatang jelas dengarnya? Ya maaf. Teman, Saya ulangi Pak. Kami ulangi Pak. Jadi kasusnya adalah siswa kami belum memiliki NISN dengan indikator berwarna kuning, bukan janda, karena siswa kami itu memang dari kelas satunya di tempat kami. Artinya tidak ada kemungkinan janda dengan sekolah lain, karena memang dari kelas satunya di tempat kami Pak. Posisi sekarang sudah di kelas 4 Pak. Kemudian yang sudah kami lakukan, kami sudah melengkapi data di MIS, baik info orang tua, alamat dan sebagainya yang ada di detail siswa itu. Kemudian kami juga di profil PD-nya sudah kami edit identitas sedemikian rupa sesuai dengan dokumennya ada, baik akta maupun KK. Nah, yang ingin kami tanyakan, ini untuk penerbitan NISN, adakah yang harus kami lakukan lagi atau cukup menunggu sekian waktu saja Pak? Mohon petunjuknya Pak. Oh gitu. Oke. Saya tangkap maksudnya.
Jadi Pak, penerbitan NISN itu tidak memakan waktu yang lama. Biasanya paling dia itu sekitar 2 mingguan. Kalau tidak ada data yang sama dimanapun. Syaratnya itu, datanya tidak ada yang sama dimanapun. Tapi kalau ada yang sama, Halo, sudah terdengar Pak suara Pak? Hilang itu dalam jaringannya 2 tuh. Ini jaringan saya atau jaringan itu yang rusak ini? Saya nggak dengar suara Pak Muhari Pak. NISN akan diterbitkan tidak lama. Asal tidak dengan data yang ada data yang sama dimanapun. Paling 2 minggu. Tapi kalau ada data yang sama. Hah? Jadi kami hanya menunggu saja dulu ini Pak ya. Kami perbaiki sekitar 2 hari yang lalu Pak. Halo, ini kok. Ya, tapi kalau ada suaranya putus-putus Pak Muhari. Apa nih sinyal saya yang bermasalah nih Pak ya? Hujan Pak, hujan. Dari Pak Kasih dulu ya, ada Pak Kasih telepon. Halo Pak Kasih, maaf saya lagi Zoom. Jadi ini pakai sinyal api. Zoom dengan ini operator. Ya. Adonya. Gabung boleh Pak Kasih? Nah. Oh gitu. Sebentar saya matikan. Maaf Pak, mungkin tadi sinyal saya karena saya memang zoomnya pakai HP. Kalau HP-nya ditelepon, sinyalnya akan hilang. Sama seperti NISN, kalau diklaim orang, NISN kita akan hilang. Jadi ketika Bapak datanya sama, ada yang sama dengan orang lain yang kita tidak tahu itu bisa dimanapun Pak. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, bisa di luar negeri tidak mungkin ya. Bisa di Papua, bisa di Aceh, bisa di Ambon, bisa di Sulawesi. Dengan nama yang sama, tanggal lahir yang sama, nama ibu yang sama, maka itu akan menghambat penerbitan NISN. Tapi kalau dia tidak ada yang sama, paling lama sebulan, Pak. Itu paling lama. Paling lama ya. Itu akan terbit NISN baru. Tapi biasanya untuk yang NISN jenis RAMI, itu ketika sudah masuk, dia akan berguyur timbul begitu. Kecuali data itu sudah ada di Perpal-PD kita, tapi lama. Sudah lama nih yang lalu. Nah, kalau yang sudah lama seperti itu, biasanya ini kesalahannya karena gandanya tadi. Silakan Bapak cek di quality control, ada nggak kejadian yang misalnya nama ibu kandungnya tidak logis, rombelnya terbaca ganda, dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu, Bapak silakan Bapak perbaiki datanya atau Bapak minta tolong orang yang ganda tadi mengeluarkan. Ini contoh nih. Ada yang screenshot dari Miss Bapak ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Miss mana nih? Iya. Ini ganda dengan mana tadi yang saya buka? Ini ya. Bukan. Mana tadi? Hai, saya klik di quality control tidak muncul sama sekali, Pak. Kalau tidak muncul itu Pak masih dalam proses apa namanya? Masih dalam proses ini aja Pak. Jadi ini ada yang itu, Muhammad ya. Ini ada yang kirim di chat grup Muhammad Ramadhani. Gandanya dengan SD 209-4 Jambi. Silakan Bapak kalau yang seperti ini hubungi Pak Iin. Pak Iin di Dinas Kota atau ke SD-nya minta operator mengeluarkan dari Perpal-PD. Itu yang nanya di grup tuh. Pak, batalkan dulu BAPMIS. Oh, ini sudah tadi ya.
Pak kalau bisa bantu jawab ya. Saya kan mau cetak BHP tahun lalu monitor, tapi pas diklik cetaknya kok loadingnya lama banget. Gimana solusinya? Pak, Oh, izin bertanya. Pak, ya. izin bertanya. Boleh. Oh ini namanya Novita Sari. Kok orangnya beda? Pantes Pak An bilang tadi. Itu ada itu mau tanya, tapi kok namanya nggak ada saya cari. Oh silakan Bu, silakan. Erman pakainya Pak, yang Erman pakainya. Iya kayak Bu Liza bae ganti-ganti muka. Ganti-ganti muka Bu Liza. Yang Ermannya di Mia. Ya. Pak, saya mau nanya, ini kan yang LTMPT itu ada yang nggak bisa kayak Alwaria ini kan nggak bisa masuk dianya Pak. Nah, sementara buat akun baru nggak bisa. Jadi itu kayak mana Pak solusinya? nggak bisa masuk kenapa? Reset passwordnya. Nggak Reset pernah punya passwordnya. Pak. Dia nggak pernah punya. Dia Berarti akun mama tuh siswanya nggak tahun tahu. dulu nggak ada yang kuliah ya? Nggak ada yang kuliah siswanya berarti? Nggak ada. Daftar bisa. Coba Ibu, karena ini gini. LTMPT itu adalah milik perguruan tinggi. Saya nanya ke ke emis pusat, bagaimana dengan LTMPT saya bilang. Kami tim emis hanya mengoper data ke Perpalpd dan ke LTMPT. Kebijakan ada di LTMPT dan dia tidak mempunyai kewenangan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah dikasih nomor registrasi, kita sudah dikasih NPSN, daftar dan tidak bisa hubungi, di situ ada nomor kontak, ada emailnya, ada nomor kontaknya, hubungi saja, akan direspon. Pak, Assalamualaikum, kami dari sini dengan NPSN ini, dengan nomor registrasi ini, kami melakukan pendataan, tetapi tertulis seperti ini. Apakah pendataannya tutup? Bisakah dari tim LTMPT membantu proses pendataan karena siswa kami belum bisa dipermanenkan? Kan bisa. Insya Allah dibalas. Asal pertanyaannya jelas dengan data yang jelas. Jangan nanya, Pak, LTMPT tutup ya? Nah, itu payah lah dia. Insya Allah payah jawabnya, tapi itu ketawa Bu Erma ya. Bu Erma tapi mukanya lain. Nah, Bu Erma. Oh iya. Pokoknya dia. Pak, pertanyaan kedua. Silakan. Ini LTMPT kami itu kan sudah bisa pakai, yang punya Madalia sudah bisa pakai. Cuman di data kepala sekolahnya kosong. Saya bikin di situ, saya lihat di akun saya itu data kepala sekolah, saya klik Perpal SP, itu enggak bisa, Pak. Klik Perpal SP enggak bisa. Maksudnya? Gini, Pak. Kan akun yang punya saya, itu kan bisa dibuka LTMPT-nya. Cuman nama kepala sekolahnya kosong. Terus saya klik Perpal SP. Perpal SP-nya enggak mau terbuka. Wah, di emisi Bu nama sekolahnya ada enggak? Apa Pak? Ada di emis ada Pak. Kemudian di AKM dashboard itu juga ada Pak. Kok dashboard? Bukan. Jadi gini Bu. Di AKM ada tuh kepalanya. Klik base itu sudah tuh kemudian konfirmasi atau sinkron. Itu AKM tuh bantu proses ke sana, Bu. Sudah, Pak. Tapi enggak, iya, tapi enggak ini. Enggak berubah. Enggak cepat, bukan enggak berubah. Sebentar ya, saya balas Pak Kasini tadi. Ini Pak Kasih Emis. Pak Kasih Emis Jambiah. Kanwil PLT dari Ibu Kasih karena Ibu Kasih masih cuti. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Maaf, ini biasalah kita nggak terlalu ini. Kok saya heran, kok orangnya pada
sahdu-sahdu, tidak ada yang senyum-senyum kayak apa ketawa-ketawa. Suasana hujan, Pak. Ya, iya memang. Itu justru suasana hujan ini. Pak. Dia... Mendung, Pak Muhai, mendung. Aha, muncul Liza. Jadi Bapak Ibu, Kopi sama kue tidak ada. LT. Ya, mudah. Kopi ada, rokok ada. Ya, cabai rawitnya mudah. Jadi yang untuk LTMPT kosong, nama kepalanya Bapak Ibu, itu biasanya emisnya tuh. Emisnya kemarin nama kepalanya belum diganti. Karena nama kepala kemarin yang lama dihapus, yang baru yang lama tidak dihapus, yang baru diisi. Nah, ini penyakit nih, BAP dia. Oh, datanya lah dioper ke sana, nama 2 tidak mungkin, akhirnya kosong. Seharusnya kan nama yang baru nama dihapus. MTS 5 tuh Pak Muhairi. Mulai Bang Tatang. Masalah sayur tuh Bang Tatang. Iya kan? Nah, jadi caranya kepala lama hapus dulu. Sudah dihapus kepala lama, baru pindahkan. Baru masukkan kepala baru, baru jadikan kepala. Jadi waktu sinkron masuk LTP. Sekarang bagaimana kejadian? Di AKM itu ada menu kepala tuh. Silakan perbaiki di situ, kemudian lakukan sinkron. Pak, sinkron kami habis. Nah, itu salah. Ya. Kalau belum merah, 3 kali. Batas sinkron AKM cuma 3 kali ya. Oke, di sini ada di chat grup. Pak, jelaskan lagi yang mana tadi ya? Konfirmasinya sudah 3 kali. Wah, mana tadi dari Pak? Mana tadi? Pasan tadi ada Pak, tolong jawab e-monitor tapi cetaknya loading itu sudah tadi. Pak NSN ganda status itu aktif, pada itu sudah lama pindah ke MI. Ya, statusnya aktif, minta keluarkan saja dari SD-nya. Pak, kami batalkan BAP, AKM berubah jadi banyak merah. Ya, biar tunggu 1 kali 24 jam. Nanti Pak berubah. Muhairi. Yo. Pak Muhairi. Ayo. Tentang TMP tadi, kata Bu Erma sudah dirubah semua. DMI sudah berubah. Di AKM sudah, di monitor kayak mana? Masuk? Sudah. Namanya di situ, tadi sebelah sini. Sebelah apaan berarti? Dio ada di kantornya lah. Kehujanan. Pak Amrizal, ada Pak Amrizal tuh dari Tebong. Oh. Terus. Terus Pak Tatang. Jadi kayak mana tuh Pak Muhairi? Ya kayak mana solusinya Pak Muhairi? Sinkron udah habis ya? Udah habis sinkronnya. Solusinya yang penting data yang diminta sudah. Tinggal kita menunggu orang tua. Kalau masih juga karena waktu sudah terbatas, coba kontak di LTMPT, bisa lewat ini atau lewat WA. Putus dah suaranya nih. Putus suara Pak Muhairi. Putus. Bagus suaranya saya. Putus Pak Muhai. Ya, putus. Ya. Sekarang bagus kan? Nah, jadi videonya kalau sudah dilakukan jelas kita sinkron saja. Kalau seandainya sudah tidak juga berubah dalam waktu yang lama, Bapak Ibu silakan kontak di LTMPT, itu ada nomor, ada email, minta orang tulan jawabnya. Karena kita batasnya itulah tadi. Saya sudah tanyakan ke pusat, Pak, kami merubah ini. Jawabannya tim emis mengirim data yang diberikan yang ada di madrasah ke Perpal PD dan ke LTMPT. Sisanya orang itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya kita jadi nggak bisa juga masalah itu. Jadi ya kita kontak langsung ke orangnya. Jadi silakan nanti kontak ke situ. Enggak masalah. Saya kemarin ngasih solusi gini. Kami nama kepala sekolahnya adalah, tapi nama yang lama. Daripada Bapak Ibu nunggu, pakailah nama itu. Yang penting stempelnya. Karena anak itu nak masuk perguruan tinggi nih. Tinggal 10 hari lagi. Sekarang tinggal 8 hari lagi nih. Tinggal 9 hari ya? 9 hari lagi. Permanenkanlah data anak. Kasihan lihatnya. Kalau cuma masalah yang kecil sedikit, kecuali namanya sedikit benar ya, mungkin kita perlu kontak personnya. Tapi kalau namanya muncul cuman beda
Pak, kemarin penggantiannya kapan? Bulan Juli. Ah, sudahlah. Pakailah nama kepala lamo, nanti tinggal ditandatangani saja wakanya yang tanda tangan. Sama kok. Yang penting step. Yang penting, yo. Kepala sekolahnya yang tanda tangan siapa nanti itu? Hah? Yang tanda tangan untuk itu? Wakanya kan bisa. Masalah LTNP. Oh, waka ya, berarti nama tetap nama kepala yang lama. Iya, tidak masalah. Memangnya orang tuh kalau Pak ini tanda tangannya kok udah sama dengan kepala. Memang orang tuh kenal dengan tanda tangan kepala. Kalau menurut saya itu seperti itu. Daripada tidak bisa ujian, tidak bisa ikut LTMP. Jadi pakai saja itu. Itu. Karena ini kekhawatiran. Halo, Pak Mai. Ini kan kekhawatiran dari lembaga kan? Ini kan kekhawatiran dari lembaga. Karena mungkin kepala dari Madalya kan almarhum gitu. Jadi yang tampil nama kepala yang dalam itu. Ya, makanya nih, ini sudah saya tanyakan, bahkan bukan di saya, lain juga sama. Jadi biarlah pakai nama kepala yang apa namanya yang lama, tapi tanda tangannya Waka saja atau kepala yang tidak mas. Oke. Udah clear berarti. Kami sudah ini kan itu kan ada kontak personnya kan WA ada Pak. Udah kami WA ada dibalas, teleponnya Pak. Diteleponi orang ya biasanya, hari ini tidak diteleponi, ini pusing saya jadi. Pak Muhai mau ini dikit Pak Muhai. Halo Pak Muhai. Saya mau nanya. Ayo Pak Muhai, Liza dulu Pak Muhai. Tunggu sebentar, saya jawab dulu satu-satu. Karena nih kita nih untuk yang sudah diubah namanya setelah 3 kali perubahan di Perpal PD ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Pak? Kalau yang seperti itu, ya sudah. Nggak bisa diapa-apain. Ya pakai saja yang ada. Pak Muhai. Pak Muhai. Nah. Gini Pak Muhai, kan dulu kemarin pas penginputan alamat orang tua, informasi orang tua kan sudah tuh pas penginputan kemarin kan. Nah, setelah itu Liza buka kemarin Liza buka alamat orang tua, alamat siswa, informasi orang tua itu hilang yang sudah Liza input kemarin. Apa itu sistem? Apa kayak mana? Masalahnya nggak mungkin Liza ngulang-ngulang itu terus. Yang sudah Liza gawekan tuh ada yang hilang, ada yang masih ada. Apa itu sistem, apa sinkron, apa kayak mana? Oke. Saya juga kayak gitu. Oke. Sama Pak, saya juga kayak gitu Pak. Ada beberapa sistemnya yang bermasalah, apa sinkronisasi atau sinkron dengan Perpal PD, apa kayak mana Pak? Masa kita itu yang begawe Pak, itu lah Pak. Ayo, Pak Muhai lagi diserang. Pak, saya juga sama. Pak Muhai juga sama kayaknya. Ayo juga. Pak Muhai lagi diserang. Bentar, saya juga hilang 8 orang. Lagi diserang. Pak, bukan 8 orang, banyak. Kami ratusan siswanya Pak. Yo, sabar Pak. Banyak. Kalau banyak enggak. Ini ujian Bu, sabar Bu, ini ujian. Kalau ratusan itu bukan hilang. Pak Tatang, bantu Pak Tatang. Jadi apa lah Bang Tatang kalau misalnya bukan hilang? Orang barang tidak kan di situ hilang namanya. Oh, barangnya situ. Ratusan hilang, aduh kacau. Mungkin itu kayak nak diinput ulang Bang. Padahal kemarin sudah tuh. Jadi itu semuanya. Masa hilang? Masa itu gawe operator tapi habis. Bawa kopi, bawa kopi lagu. Santai Bu, santai. Ya, Bu, ngeteh Bu. Ada roti itu depan Bu. Kita ngeteh dulu Bu. Ngerokok Pak yang ada Pak. Kamu hai. Udut dulu, udut. Cocok dulu. Jadi Bu Liza nggak sampai ke situ kayaknya. Jadi Bu Liza, kalau yang pertama data orang tua tipe-tipe hilang, saya tahu bukan data orang tua, tapi sebagian data apa yang hilang. Yang 120. Yang kedua adalah penghasilannya, tapi nik nama. Iya Pak, maaf dipotong Pak. Iya Pak.
Semua Pak, informasi orang tua, dia kakaknya, nama ayahnya, ibu kandungnya, niknya, penghasilan semua hilang di situ tuh Pak. Kalau cuma salah satu tidak apa-apa. Nama anaknya hilang nggak? Nama anaknya ya tidak hilang lah, nama bapaknya yang hilang sama emaknya sama galo-galonya. Pertanyaan Galo hilang tuh berarti Pak. Kalau hilang galonya. Enak niat kalau galonya hilang, Pak Muhai. Nah, kalau misalnya hilang semua kemungkinan hilang itu Pak Muhairi. Ayo. Kalau galo hilang operatornya diganti Pak Muhairi. Siap Bang Aan. Siap. Siap Bang Aan. Maju Pak. Kasih Ibu Nista tuh. Jadi gini, saya ini kan dikit. Untuk kenapa hilang, kenapa tidak hilang. Saya rumuskan nih sistemnya. MIS itu kita input, datanya disandingkan ke Perpal PD. Oke. Dengan data dasar MIS. Oke. Maka ketika emis dan emis yang sama di tempat lain disandingkan dan emis yang ada di kita tidak dikunci dengan rombel, maka emis yang ada di kita akan hilang, pindah ke emis kawan itu yang dia input kamu. Kalau kita ubah data di Perpal PD dan datanya berubah melebihi 30%, maka data yang lain Pak, maaf tidak dengar. Yang lain diam dulu. Unmute. Enggak, Ya. Oke, saya ulangi. Yang lain diam dulu. Oke, saya mute ya. Dengar suara saya? Bagus. Dengar. Oke. Jadi emis kita itu punya sandingan. Ada data emis, ada data pusat. Ya data emis juga sama-sama emis. Kemudian selain data itu kita ada punya data Perpal PD. Ini asumsi saya ya. Asumsi saya melihat kondisi kejadian. Kalau kita punya data yang sama dengan sekolah lain, Liza punya nama siswa, kemudian namanya sama persis dengan Pak Amrizal di Teboni, walaupun beda jenjang. Sama persis. Dan data dukung di Bu Liza itu tidak kuat. Artinya Bu Liza hanya mengisi nama, tapi rombel tidak masuk, tidak dikunci dengan rombel. Bisa jadi namanya yang ada di Bu Liza itu akan dianggap ganda dengan Pak Amrizal yang sudah ada rombelnya. Mungkin. Tapi saya lebih cenderung kepada yang Perpal PD. Karena emis dengan emis, walaupun dia satu data, dia tidak melakukan sinkronisasi. Paling sinkronisasinya bisa jadi sinkronisasi yang ini yang masalah. Oke, yang kedua Perpal PD. Perpal PD apabila mengubah data di Perpal PD, contoh Pak Jum, mana Pak Jum masih hidup nggak Pak Jum sini ya? Pak Jum, mana Pak Jum? Ada. Merubah tuh dari nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, semuanya dirubah. Walaupun perubahannya dikit-dikit, tapi semua diubah. Itu kalau orang pusat ditolak itu. Cuma kalau saya tuh Pak Jum, itu kalau merubah seperti itu, ketika sinkron dengan emis dianggap data orang lain. Maka emisnya dibalikkan 0, isi data lagi. Kemungkinan Bu Liza tuh yang kejadian, kemungkinan. Aduh, udah baik Perpal PD. Aduh. Kemungkinan tuh begitu. Makanya kalau kita mau memperbaiki Perpal PD supaya datanya tidak hilang, emisnya ubah dulu. Tunggu dia sinkron dengan Perpal PD baru kita perbaiki Perpal PD. Atau kalau kita perbaikan Perpal PD yang banyak seperti tadi, emisnya diperbaiki juga, kecuali enggak mengubahnya sedikit-sedikit. Perpal PD-nya sudah Liza benerin Pak, tapi itunya tetap kosong. Ya, iya. Ada yang hilang-hilang.
Gara-gara perbaikan Perpal PD itu bisa jadi seperti itu. Ketika disinkron dianggap orang lain ini isi lagi nih datanya bukan yang kemarin gitu maksudnya. Jadi yang diambil cuma data dasar, balikkan lagi ke Perpal PD. Data lainnya yo. Kalau nama ibu kandung dihilangkan, ya nama ibu kandung diganti otomatis nama ayah juga hilang. Mungkin tapi itu asumsi saya. Karena tidak mungkin data emis itu hilang, itu tidak mungkin. Karena di Perpal PD kan Pak, di Perpal PD itu kan nama ibu kandung jadi bunda tuh, semuanya di bunda awalnya. Jadi mau tidak mau Kenapa Lisa seperti itu? benerin. Ibu tidak mengisi detail orang tua. Waktu dia sinkron ke Perpal PD, terisilah bunda. Yaudah. Isi Bapak, Liza keroyokan loh Pak, sampai 3 orang. Kami lembur Pak, isi galau. Setelah kapan ngisinya? Sebelum Perpal PD Pak, sudah isi. Waktu itu Kelas ada berapa? sinkron. Kelas berapa? Kelas 789. Yang hilang kelas? Yang hilang sekarang baru Liza koreksi yang kelas 9 karena Liza yang Liza prioritaskan hanya kelas 9 dulu. Kelas 9. Kelas 9 itu data kosongnya itu dari kelas 1 kan, kelas 7 kan? Terisi Bapak kelas 7. Dengar dulu. Detail orang tuanya Liza isi setelah dia di kelas 9. Dikeroyok rame-rame. Yo kan? Waktu masuk, Ibu Liza tidak diisi detailnya sehingga nama di Perpal PD Bunda. Kalau Ibu Liza isi dari awal, tak mungkin nama Perpal PD-nya Bunda. Pasti nama itulah. Iya kan? Iya lah kali. Jawab ketika sudah di Perpal PD baru Ibu Win. Loh kok Bunda galau buka? Memang solusinya berarti Liza harus ngisi. Solusinya Liza harus isi semua yang kosong tuh sekarang berarti. Ya iyalah. Makanya kalau solusi lain ya Pak. Perhatikan, template. Bu Liza, ya? Yang kelas 7 saya yakin tidak akan dihilang dia ini. Iya, kelas 7 lengkap kalau memang. Karena dia betul dari pertama masuk tidak betul. Kelas 89 ini proses masuknya tidak betul. Masuk ke Perpal PD dengan data yang kosong. Baru kita perbaiki. Seharusnya masuk data full. Kita mau perbaiki dia tidak mempengaruhi. Kamu Heri. Nah, terus. Ya, Heri. Tentang nama ibu kandung tadi, di situ kan disebutkan bunda ya. Putus. Nah, bunda itu apakah diketik oleh operator apa otomatis oleh sistem? Sistem kalau bunda. Bunda itu oleh sistem ketika kita mengetiknya tidak beres. Kosong. Oleh sistem. Tapi saya tapi di sebagian ponpes saya ada temui dia Umi. Oh, Umi yang semester kemarin. Ya, Umi Arif, Umi ini gitu kan. Ya. Masih ada perbaikannya sekarang Umi gitu kan. Apa kira-kira karena bukan. Jadi Umi. Kalau Umi berarti itu dari semester kemarin. Itu menandakan yang semester kemarin. Semester kemarin. Pak Yani, halo Pak Yani. Pak Yani ini baru gabung ya. Yang semester kemarin itu Umi, yang tahun ini dia Bunda. Jadi kalau masih memperbaiki nama Umi di semester ini berarti semester kemarin belum dibayi. Baru tahun inilah dibayi. Itu kode tuh. Pak namanya masih Umi. Wah, semester kemarin sudah dikasih salah tuh, belum diisi. Baru semester ini nak bayi itu kalau Umi. Umi itu dia berarti tahun kemarin. Tahun ini Bunda. Tahun depan enggak tahu, itu menandakan lu. Harusnya begitu dia tahu. Jadi ya, jadi setiap kode ya. Ada kode masing. Ada kodenya. Kodenya. Iya. Mungkin tahun depan Mama kali ya. Eyang, tahun depan Eyang. Tahun depan Eyang. Eyang. Okay. Mami. Oke. Sini assalamualaikum Pak. Ya. Nanti lanjut, saya aku mau nanya sedikit. Saya jawab nih. Oke ya. Saya tanya nih dulu. Saya jawab nih dulu. Assalamualaikum Pak. Mau tanya, ada anak kami pindahan dari SD Kerinci di Perpal PD siswa ganda. Sudah saya hubungi operator SD tersebut beberapa kemudian status siswa berubah menjadi tidak aktif. Sekarang saya cek lagi Perpal PD statusnya berubah lagi menjadi siswa aktif di SD tersebut. Itu gimana Pak? Solusinya sinkron. Jadi begini.
kemungkinan dia membuang perpal PD, tapi tidak membuang di dapodik, karena dapodik langsung sinkronnya gitu. Jadi begitu sudah dibuang perpal PD, dapodiknya disinkron, dia balik lagi. Makanya minta dengan SD itu selain membuang di perpal PD, dapodiknya juga dihilangkan atau dikeluarkan. Oke, saya jawab lagi nih yang ini karena agak susah. Pak, saya Miftah dari RA Baitur Rahmah. Mau tanya di akun perpal, jika namanya X tapi pada data anak tidak menggunakan angka dan tidak kurang dari 3 huruf. Nik X tapi pada data